Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Ketemu lagi dengan saya di channel Ivan Kris NZ untuk versi masak-masak dan tutorial resep-resep. Di video ini saya mau buat sebuah saus. Saus itu bisa dipakai juga buat pasta, bisa buat dressing, atau bisa buat dipping saus ya, buat cemilan. Nah, apa itu nama sausnya? Jangan kemana-mana dulu, ikutin terus. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik tombol loncengnya, supaya kalian dapat semua update-update kalau ada video-video terbaru ya. Saus ini yang saya buat sekarang itu sebuah saus yang dibuat dari bahan dasarnya dari daun basil dan pine nuts ya. Pine nuts itu banyak dipakai di masakan-masakan Mediterranean dan Eropa. Bentuknya dia kecil-kecil ya. Nanti saya kasih deskripsinya di kolom deskripsi di bawah. Nama sausnya adalah basil pesto yang terbuat dari daun basil dan ada bahan-bahan lainnya. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah daun basil yang fresh ya, seperti ini. Kemudian ada flat parsley atau Italian parsley. Parmesan cheese yang sudah diparut, grated parmesan cheese. Kemudian kita pakai garlic ya buat tambah rasa, ada aroma juga. Kita perlu lemon juice ya. Kemudian yang pasti olive oil itu kita pakai, dan juga pine nut yang sudah di toast. Kemudian black pepper dan garam untuk rasa. Nah, bagaimana cara bikinnya? Ikutin terus ya. Pine nutsnya itu harus kita toast dulu seperti ini ya, sampai dia agak warna-warna kecoklatan gitu ya. Hati-hati jangan sampai gosong. Gunanya agar dia mengeluarkan minyaknya. Nah, dan rasanya juga lebih menarik kalau sudah di toast, lebih enak lagi gitu ya. Jadi nggak usah lama-lama, di toastnya sebentar aja. Nah, kita lanjut ke step berikutnya ya. Nah, kita langsung ke tahap pembuatan ya. Di sini peralatan yang saya pergunakan, saya pakai NutriBullet yang seperti ini ya. Jadi nanti diisi, kemudian tutup. Bisa menggunakan pakai blender yang model biasa. Sebetulnya lebih enak pakai model blender seperti biasa, karena pada saat memblender kita akan memasukkan olive oil sedikit demi sedikit. Tapi berhubung ini agak ribet, jadi saya harus buka tutup untuk mengisi olive oil ya. Nah, sekarang kita mulai. Kita masukkan seluruh bahan ya. Keseluruhan bahannya kita masukkan nih, termasuk flat parsley kita masukkan, kemudian garlic, parmesan cheese. Kalau kira-kira nggak begitu suka parmesan cheese, jumlahnya bisa dikurangin sedikit. Tapi di sini yang saya pakai adalah sesuai dengan selera. Bisa dikurangin dikit kalau nggak suka. Oke. Kemudian pine nut, sedikit garam, dan merica juga. Nah, ketinggalan. Sekarang ini kita tutup dulu. Kemudian jangan di blender seterusnya, tapi dengan
Biasanya kalau di blender biasa itu ada tombol pulse, jadi hanya ditekan sekali-sekali, dia hanya memutar pada saat tombol itu ditekan. Jadi di sini saya hanya akan blender sedikit dulu tanpa olive oil, tanpa lemon juice, untuk menghancurkan dulu ya. Kemudian tambahkan tadi lemon juice sesuai resep ya. Masukkan olive oil sedikit. Olive oilnya jangan dipakai semuanya, sisakan sedikit ya. Bisa itu nanti saya kasih tipsnya untuk sisa olive oil tadi pada saat digunakan untuk penyimpanan. Jadi kalau menggunakan blender NutriBullet agak ribet seperti ini, dan dia jangan terlampau lama karena akan jadi puree nantinya. Ini udah jadi ya, udah ke blender, sudah halus, jadi seperti ini, dia kehalusannya seperti ini. Bisa disimpan di dalam jar, bisa pakai jar kecil semacam ini. Kalau jumlahnya lebih banyak mungkin bisa pakai jar yang lebih besar ya. Nah seperti ini ya hasilnya. Ini hasilnya seperti ini, sudah jadi, tidak terlampau halus, tapi pas. Nah untuk sisa olive oil yang tadi saya bilang, untuk penyimpanan agar dia tahan lama, karena biasanya warna bagian atas suka berubah, bisa ditutup dengan sisa olive oil yang tadi. Jadi permukaan paling atas itu tertutup oleh olive oil. Jangan khawatir nggak kecampur, karena nanti kalau diaduk pun dia akan bercampur. Ini dia basil pesto dengan resep dari saya, channel Ivan Chris NZ. Semoga Anda suka dengan resep ini. Selamat mencoba. Dan ini kegunaannya banyak sekali. Bisa dicampur jadi saus pasta, bisa untuk dipping saus, bisa dicampur dengan bahan makanan lainnya untuk sandwich apa segala macam. Banyak banget kegunaannya. Kalau misalkan yang nggak suka flat parsley atau nggak suka parmesan, bisa dikurangi, atau flat parsley-nya juga bisa dikurangi atau dibuang, dihilangkan, ditambah lagi dengan basil sedikit lagi. Nah seperti ini ya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya dengan resep-resep lain dari saya. So jangan lupa klik loncengnya supaya tetap dapat update terus dengan video-video terbaru. Segitu dulu, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Jangan lupa selalu senyum buat hari ini dan hari besok. Thank you, bye-bye.